Eh, 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 Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Putri Adelia. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Saya dari Angkatan 17 kelompok 1. Jabatan saya adalah Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Kalau kita bicara tentang Basarnas, tugas utamanya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menegaskan Basarnas bertugas melaksanakan pencarian dan pertolongan dalam kondisi darurat. Bukan hanya ketika ada bencana alam, tapi juga saat terjadi kecelakaan pesawat, kapal tenggelam, banjir, longsor, atau keadaan lain yang membahayakan manusia. Selain itu, Basarnas juga berperan sebagai koordinator, menggerakkan potensi SAR dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat. Tidak berhenti di situ, Basarnas juga membina potensi SAR lewat pelatihan dan simulasi, supaya kesiapsiagaan kita semakin kuat. Layanan apa saja yang diberikan Basarnas? Pertama, operasi SAR. Inilah yang paling dikenal, pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. Kedua, layanan darurat 24 jam melalui nomor 115. Nomor ini adalah nomor tunggal SAR nasional, bisa dihubungi kapan saja. Ketiga, evakuasi medis dari lokasi berbahaya atau sulit dijangkau. Dan yang terakhir, pelatihan serta edukasi SAR untuk masyarakat dan instansi terkait. Semua layanan ini gratis karena mandat utama Basarnas adalah menyelamatkan jiwa siapapun dia tanpa membedakan. Dalam setiap operasi, Basarnas punya standar yang jelas, cepat, tepat, selamat, terpadu, dan akuntabel. Cepat artinya, laporan darurat harus segera ditangani. Tim harus dikerahkan tanpa menunda. Tepat berarti setiap operasi sesuai dengan SOP internasional, seperti IM-SAR manual. Selamat bukan hanya korban yang dijaga, tapi juga tim penyelamat. Terpadu, karena semua potensi SAR bergerak bersama-sama, dan akuntabel, setiap operasi harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan standar ini, masyarakat percaya bahwa layanan Basarnas profesional dan terukur. Tujuan instansinya adalah semua tugas dan layanan ini bermuara pada satu tujuan besar, menyelamatkan jiwa dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Setiap operasi SAR, setiap koordinasi lintas sektor, setiap pelatihan yang dilakukan, itu semua adalah bukti nyata bahwa negara hadir di saat warganya sedang sangat membutuhkan. Refleksi pribadi, Smart ASN, dan manajemen ASN. Nah, dari peran besar itu, saya juga merefleksikan diri saya sebagai ASN. Apa yang harus saya lakukan supaya kinerja saya benar-benar mendukung peran instansi? Dari materi Smart ASN, saya belajar bahwa ASN di era digital tidak cukup hanya bisa bekerja teknis. Saya harus cakap digital, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan. Saya harus beretika digital, menjaga tutur kata dan sikap termasuk di media sosial. Saya harus aman digital, melindungi data pribadi, dokumen investasi, dan informasi negara. Dan saya harus berbudaya digital, memastikan teknologi yang saya gunakan selaras dengan nilai Pancasila dan Satuan Bangsa. Sementara dari materi manajemen ASN, saya belajar bahwa ASN adalah profesi. Profesi berarti ada standar kompetensi, ada kode etik, dan ada tanggung jawab moral. Itu berarti saya harus menjunjung tinggi sistem merit, bekerja berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan. Saya harus disiplin, menjalankan kode etik, jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik. Saya juga harus terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan pembelajaran. Dan yang terpenting, memberikan pelayanan publik yang profesional, ramah, dan adil untuk semua orang. Kalau keduanya digabungkan, Smart ASN dan manajemen ASN, saya percaya saya bisa menjadi ASN yang bukan hanya produktif, tapi juga berintegritas, adaptif, dan mampu memberi manfaat nyata bagi instansi saya. Menjadi seorang ASN berarti siap untuk belajar terus-menerus, beradaptasi dengan teknologi, bekerja dengan etika, dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada satu tujuan, menyelamatkan jiwa,
memperkuat rasa aman, dan membangun kepercayaan masyarakat. Saya Putri Adelia pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Afiknam Jagat Samagram. Dadah! Semangat